Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana penanganan pasien COVID-19 yang terus bertambah di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan memastikan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di sana. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Mas Heri, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Salam sehat. Salam sehat. Mas Heri, ini bagaimana memastikan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di RSDC Wisma Atlet, Mas Heri? Ya, memang beban tenaga kesehatan sekarang dimanapun ya, tidak cuma di Wisma Atlet itu sangat tinggi dan oleh karena itu kita semua juga harus memastikan bahwa mereka bekerja sesuai porsinya, tidak boleh diforsir dan dengan shift yang memadai juga sehingga imun mereka juga bisa tetap terjaga, punya waktu istirahat yang cukup. Jadi saat ini juga kita di Satgas sedang merekrut relawan medis untuk sebagai backup jika penambahan pasien itu terus terjadi. Karena 2 hari yang lalu misalnya penambahan pasien di Wisma Atlet itu mencapai 700 pasien gitu ya. Dan kemarin kita tambah lagi 500 tempat tidur untuk mengurangi rasio keterisian dan kemungkinan hari ini akan terus bertambah. Jadi memang kita benar-benar antisipasi dan mulai alihkan sebagian pasien yang tidak memiliki gejala ke Wisma Rusun Nagrak di Cilincing atas pengawasan dari tim kesehatan di Wisma Atlet Kemayoran. Penambahan nakes sendiri di Wisma Atlet bagaimana, Mas Heri? Ya, selama ini kalau di Wisma Atlet memang cukup berat ya, karena kemarin juga diinformasikan tenaga kesehatan itu harus menangani sampai 3 lantai. Nah, ini yang menjadi konsentrasi juga bagaimana dukungan tenaga kesehatan itu bisa dilakukan. Kemudian kita juga ada beban untuk menambah tenaga kesehatan di Rumah Susun Cilincing yang kemudian sudah disanggupin dari pemerintah Provinsi DKI. Ini kapasitas dari Wisma Atlet ini bisa ditambah berapa persen sih, Mas Heri? Ya, kemarin di kapasitasnya bisa dinaikkan khusus Wisma Atlet itu di atas 50% jika penambahan tempat tidur ini bisa dilakukan. Kemarin ketika kita menambah di Wisma Tower 8 pun itu juga ada penambahan yang cukup signifikan seperti itu. Kalau adanya nakes yang terinfeksi berarti masalahnya karena memang jumlah dari pasien yang terus bertambah dan kemudian nakesnya yang mungkin imunnya turun begitu ya, Mas Heri ya? Iya, selalu begitu Mas Kevin. Jadi kalau ketika kasus tinggi, risiko penularan terhadap nakes ini juga meningkat. Risiko kematian juga meningkat. Kemarin informasi dari ID bahwa pada bulan Juni ini sudah ada 24 dokter yang gugur. Ini jauh lebih besar dibandingkan ketika bulan Mei hanya ada 6 dokter yang gugur. Ini situasi ini benar-benar harus kita kendalikan dan harus kita jaga dan juga memastikan bahwa semua nakes yang bekerja itu sudah menjalani vaksinasi untuk menurunkan risiko kematian jika mereka tertular. Baik, Mas Heri, persoalan mengenai bed occupancy rate tidak hanya kemudian di Wisma Atlet, tapi kemudian rumah sakit di seluruh Indonesia. Ini nanti penanganannya akan seperti apa, Mas Heri, mengingat lonjakan diperkirakan masih akan terus terjadi hingga beberapa hari mendatang? Iya, memang kalau dari sisi hilir, berapapun yang kita siapkan dengan potensi lonjakan yang ada, kemungkinan itu akan terus tertekan ya. Tetapi memang di semua provinsi di Jawa sekarang bed occupancy rate-nya sudah di atas 70%. Bahkan di DKI sudah 91%. Gubernur DKI sudah mengatakan bahwa juga akan terus ditambah dengan memfungsikan sejumlah rumah sakit di rumah sakit umum ya. Itu full untuk rumah sakit rujukan COVID. Jadi mengkonversi seluruh tempat tidurnya untuk perawatan COVID-19. Baik, Mas Heri Trianto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Mas Heri. Terima kasih, salam sehat.